Selamat pagi, Bapak-Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Sehat hari ini? Nah, banyak orang mudik hari ini. Ramai sekali kendaraan. Saya harap Bapak, Ibu, saudara berhati-hati dalam berkendaraan hari ini. Khususnya minggu-minggu ini, hari-hari ini, saya kira akan ramai sekali kendaraan. Jadi hati-hatilah nyebrang jalan ataupun membawa kendaraan. Tapi marilah kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini dari 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17. Jikalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, ini agak sulit, tetapi kalau ini kita ah, lihat bersama-sama, jadi saudara-saudara seiman yang di sana sudah tahu, katanya ini nah, tentang atau akan yang berbuat dosa tidak mendatangkan maut, ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan. Apa dosa mendatangkan maut itu tidak kukatakan. Tidak dikenal. Artinya mereka sudah mengerti apa dosa yang membawa maut. Ada kemungkinan kalau di Yahudi pasti dosa yang berzina misalnya harus dihukum mati seperti itu ya. Tapi dia tidak mengatakan ini, tidak baik sudah kita tidak bicara itu. Tapi tetap kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berdosa supaya beroleh hidup. Nah, bagaimana ini? Apakah kemungkinan ini kan mereka yang berbuat dosa mendatangkan maut itu, hendaklah ia berdoalah dan dia akan memberi hidup kepadanya loh. Jadi bagaimana ini berbuat dosa kalau didoakan menjadikan hidup, memberikan hidup, tentu saja mereka sudah hidup dari satu segi supaya hidup kerohanian mungkin bertambah seperti itu kelihatannya karena lo kok memberi hidup padahal masih hidup. Nah, itu kan berarti kehidupan rohani yang lebih baik bagi ada. Nah, kalau dosa yang membawa maut, katakanlah ini arti secara biasa ya. Dosa yang membawa maut itu misalnya tadi kalau di Yahudi sana kalau berzina ketangkep wanita khususnya itu lalu di apa lempari batu atau membunuh orang itu dosa yang membawa maut. Jadi seperti itu sudahlah tidak usah saya bicarakan bahwa ia harus berdosa bukan mengatakan jangan mendoakan itu bukan seperti itu tapi kamu kan sudah tahu ada dosa yang membawa maut misalnya berzina wanita berzina tertangkap atau membunuh seperti itu. Jadi tapi yang penting di sini bahwa Bapak Ibu Saudara mendoakan saudara kita yang berbuat dosa, jangan menghakimi. Nah, sering kita menghakimi, biarkan saja. Tapi kita diharapkan mendoakan, ya, saudara kita yang berdosa. Memang katanya itu dosa yang tidak mendatangkan maut itu ada. Itu saja ceritanya ya. Jadi penting kembali saya tekankan di sini Bapak Ibu Saudara, mari kita mendoakan saudara-saudara kita yang rawan rawan ada perbuatan dosa, misalnya yang pegawai di bidang keuangan yang tiap hari ada uang di depannya, mungkin kita doakan supaya jangan sampai jatuh ke dalam korupsi misalnya itu atau saudara-saudara yang lain yang pekerjaannya di bidang hiburan yang pergaulannya wanita pria terus dekat gitu supaya hati-hati kita doakan mereka supaya jangan jatuh dalam dosa. Misalnya seperti itu. Ada lagi doa yang perlu kita doakan yaitu juga maksud saya supaya kita tidak menghakimi ya wah orang itu berdosa. Jangan tapi didoakan. Yang menyebabkan dosa itu yaitu seks, yaitu seks ya. Kemudian kesombongan, sombong, seks, sombong, dan sen, duit. Nah, itu mari kita doakan saudara-saudara kita yang pekerjaannya mendekati hal-hal yang
tergoda seperti itu, tergoda uang atau tergoda seks atau tergoda tergoda untuk sombong karena mempunyai jabatan atau eh, pangkat yang tinggi sehingga sombong. Nah, itu kita doakan supaya tiga hal ini ya, uang, kesombongan, sombong, seks. Mari kita doakan saudara-saudara. Atau kita juga berdoa untuk diri kita sendiri yang bergumul dengan masalah itu. Tidak tahu pergumulan Bapak Ibu Saudara, apakah di bidang keuangan, apakah di bidang seks, apa di bidang kesombongan, pelayanan yang berhasil mungkin seperti itu, atau usaha yang berhasil sehingga megahkan diri sampai-sampai menyombongkan diri. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bersama-sama saya untuk mendoakan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengatakan kepada kami supaya kami mendoakan saudara kami yang berbuat dosa. Tapi juga kami berdoa untuk diri kami sendiri supaya jangan jatuh ke dalam dosa. Seperti saudara yang akan kami doakan. Saudara kami Tuhan, biarlah saudara-saudara kami yang mendengarkan firman ini, kalau tahu ada saudara yang lain, saudara seiman yang lain berbuat dosa, biarlah mendoakan. Jauhkan dari menghakimi, dan juga menjaga diri kami sendiri supaya jangan jatuh ke dalam dosa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pemeliharaan dan peringatanmu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.